Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Slide. Guys, kali ini saya akan membahas tentang teknik menyisipkan bagan atau grafik lah gitu. Tapi ini beda dengan grafik. Ya, bagan itu seperti ini guys. Jadi kita gunakan menu sisipkan. Kemudian nah di sini ada bagan guys. Yang lain nanti saya jelaskan di materi berikutnya ya tentang diagram. Karena ini cukup panjang nih guys karena melibatkan Google Spreadsheet. Oke. Nah, yang mau saya gunakan adalah tentang bagan. Lalu saya klik bagan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman tadi pilih sisipkan lalu menu bagan, maka di sebelah kanan ini teman-teman akan muncul eh, menu diagram gitu ya, dimana ada beberapa pilihan saat ini guys. Oke, ada kisi, ada hierarki, kemudian ada lini masa, ada proses, hubungan, dan siklus gitu. Ini kalau teman-teman pernah lihat presentasi beberapa narasumber itu kelihatannya kan menarik ya, ada untuk membandingkan sesuatu dia menggunakan gambar-gambar ilustrasi gitu ya. Nah, ini beda dengan diagram, beda dengan ya diagram yang grafik lah, beda. Oke, saya mau coba dulu yang pertama guys. Misalnya teman-teman tadi pilih bagan, lalu ketika teman-teman pilih kisi, teman-teman lihat di sini ada panah bawah. Nah, kisi ini ada kelanjutannya guys. Jadi kalau tadi adalah ini bagian-bagian utamanya. Jadi ketika teman-teman mau masukkan bagan terkait yang berhubungan dengan kisi-kisi gitu ya, teman-teman klik, maka ada beberapa pilihan guys gitu ya. Nah, ada modelnya seperti ini gitu, ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini, dan seperti ini. Nah, saat ini begini guys, mungkin kedepannya ini akan bertambah. Nah, yang menarik dari sini adalah ini kan yang disiapkan standarnya dalam 3 level guys. Nah, ini kan ada 3 level dan dia menyiapkan sampai dengan 5 level guys. Oke, ini nggak bisa dirubah 3 4 5 sampai 5. Jadi ketika misalnya teman-teman ingin membandingkan nilai siswa lah yang nilainya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih 5. Ini kan 3, maka semua contohnya muncul dalam 3 kategori guys. 1 2 3. 1 2 3 gitu ya. Nah, ke bawah juga demikian, oke. Nah, kalau teman-teman pilih 5, maka ini juga disiapkan 5 guys gitu. Oke, 5. Nah, ini dia guys, oke. Nah, contohlah saya misalnya mau ambil yang apa ya? Ini coba. Ini saya klik. Nah, muncul guys. Sudah kan? Nah, artinya ketika teman-teman ingin membuat satu tabel bagan berisi informasi, ada 5 jenis, ke kolomnya kanan apa. Nah, teman-teman udah langsung jadi dan tidak perlu create. Nah, tinggal isinya teman-teman rubah gitu. Nah, ini kan ada tulisan nih. Lorem ipsum itu artinya ya ini masih defaultnya dia lah, teman-teman tinggal ketik aja misalnya nah ini misalnya yang tergolong baik, kemudian di sini yang tergolong cukup gitu ya. Oke, yang tergolong sangat baik misalnya. Ini saya ngacak aja guys ya. Saya ngacak, saya nggak terstruktur ini nyebutnya. Kemudian sangat sangat baik, tadi kurang ya, sangat baik. Oke, misalnya sangat kurang gitu ya. Nah, kurang. Nah, bisa begini guys, bisa gitu. Nah, kolomnya silakan teman-teman sesuaikan gitu. Semuanya bisa dirubah guys tuh, bisa dirubah gitu ya. Jenis hurufnya pun bisa dirubah. Oke, cuma bedanya untungnya apa guys? Teman-teman tidak perlu membuat yang seperti ini. Ini kan sebenarnya desain dari kumpulan dari beberapa bentuk-bentuk gambar guys. Ini saya coba pisah nih tuh. Tuh. Betul kan? Nah, ini tulisannya bisa ditarik gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan desain dari beberapa bentuk gambar dan teks. Cuma teman-teman telah dimudahkan dengan fitur ini gitu. Oke. Nah, saya lupa guys, warna sebelum teman-teman tarik pun ini saya buat slide baru ya, slide baru. Sebelum teman-teman tarik pun bagannya, teman-teman bisa atur dulu warnanya bisa gitu. Misalnya teman-teman udah pilih ini, teman-teman mau gunakan warnanya hijau, maka semua akan hijau guys. Saya coba ambil misalnya yang modelnya inilah. Oke.
Nih, ini luar biasa guys menariknya. Nah kan teman-teman kalau mau buat seperti ini dengan cara manual lama guys. Itu teman-teman harus bikin dulu ininya tuh. Harus bikin dulu lingkarannya, harus bikin dulu kotaknya, lu bikin tulisannya lama guys. Jadi kita sudah dimudahkan dengan ini. Jadi memang yang disiapkan baru 3, 4, 5 level gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman bisa nambah. Kalau teman-teman butuh 6, teman-teman blok aja di sini. Nah, teman-teman butuh 6 level, teman-teman blok, lalu teman-teman copy gitu ya. Teman-teman paste gitu. Nah, nambah kan. Nah, jadi nggak masalah guys, nggak masalah gitu tuh. Bisa nambah sendiri kalau teman-teman mau nambah gitu ya. Nah, intinya dia sudah menyiapkan standarnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa rubah misalnya di sini yang memiliki nilai apa, kategori dan sebagainya, persentase dan sebagainya. Saya rasa teman-teman bisa bayangkan lah fungsi dari diagram ini, betul kan? Nah, untuk apa? Oke, atau teman-teman bisa pilih yang model ini, gitu kan? Nah, itu bisa guys, oke. Tiban yang lama sih, karena saya tiban kan tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita coba balik lagi guys. Kita coba balik lagi. Dua halaman ini coba saya hapus. Halaman ini saya hapus ya. Oke. Saya pilihnya bukan kisi, saya pilihnya hierarki ya. Hierarki ya sudah. Teman-teman pilih hierarki juga disiapkan 5 level guys. Ini hierarki. Misalnya teman-teman mau buat sebuah struktur organisasi gitu ya. Nah, sebuah pemetaan dan sebagainya, teman-teman bisa pilih. Misalnya teman-teman pilih hijau gitu ya. Nah, teman-teman kalau struktur organisasi tinggal klik, teman-teman tinggal rubah isinya, kan gitu kan. Nah, dimudahkan. Atau teman-teman mau buat seperti ini, nah tinggal klik. Nah, lalu teman-teman buat deh dengan alur pembagian gitu ya. Sama guys, ini sebenarnya dibuat biasa gitu ya. Cuma teman-teman sudah dimudahkan dengan template. Isinya bisa teman-teman rubah, jenis hurufnya bisa teman-teman rubah. Oke. Nah, coba saya lihat lagi yang berikutnya adalah lini masa, guys. Lini masa. Ini saya hapus ya, saya nggak biar nggak banyak-banyak, guys. Saya pilih lini masa, pilihannya banyak, guys. Pilihannya lini masa kayak gini. Lini masa itu seperti perjalanan waktu lah gitu ya. Nah, kalau formatnya kalender bisa, misalnya saya klik di sini, nah bisa. Jadi teman-teman bisa rubah. Bahkan bisa teman-teman modif perbesar gitu ya. Bisa guys. Jadi artinya ini teman-teman seperti membuat sebuah time schedule itu bisa begitu gitu ya. Oke, kemudian saya hapus lagi. Teman-teman mau pilih time schedule seperti ini juga bisa gitu ya. Template sudah disiapkan, teman-teman tinggal rubah saja. Oke, atau teman-teman mau pilih yang modelnya begini nih. Nah, nih ini bagus nih guys nih. Ini saya suka sekali dengan gambar ini. Nah, gitu. Oke. Misalnya teman-teman mau buat sejenis program kerja lah. Artinya 1 bulan pertama itu sampai mana? 1 bulan kedua, 1 bulan ketiga, 1 bulan keempat. Nah, itu guys. Nah, banyak lagi guys, silahkan dieksplor, teman-teman silahkan dieksplor untuk yang lini masa. Nah, ada lagi yang ini guys, yang apa ya? Yang nah ini tuh, yang proses. Teman-teman mau menggambarkan proses, nah itu bisa. Oke. Nah, ini proses artinya kan ada siklus berkelanjutan. Saya tarik yang menarik ini ya. Oke, misalnya ini. Nah, tuh guys, misalnya teman-teman ada menjelaskan proses pembangunan apa gitu ya. Misalnya yang pertama tuh ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain. Ini sama guysnya terdiri dari kalau teman-teman klik, ini ada pelintiran-pelintiran gambar. Nah, cuma kan teman-teman dimudahkan dengan ini gitu. Coba kalau ini saya klik. Ini saya geser ya guys tuh kan. Tuh, dari campur-campuran gambar guys kan. Nggak gampang bikin gambar begini, betul ya? Nah, artinya teman-teman lagi-lagi dimanjakan di Google Slide dengan fasilitas bagan tadi atau lingkaran guys. Ini menarik juga. Teman-teman mau bilang sebuah siklus misalnya siklus eh siklus tumbuhan apa gitu ya. Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain dan sebagainya. Oke. Banyak lagi contohnya yang lain guys. Nah, kemudian saya mau tunjukkan juga perihal ini guys. Ini apa ya? Proses sudah hubungan ya, hubungan juga sama lah. Kita lihat aja bentuknya di sini. Oke guys, nah ini hubungan. Oke, hampir sama tadi sih. Cuma beda. Oke. Nah, beda. Saya mau lihat dulu. Tuh, oh tadi saya Ctrl Z, saya hapus saja guys. Oke. Hubungan itu saya pilih di sini. Nah, ini dia. Oke guys. Nah,
Misalnya saya pilih yang mana ya? Oke, saya mau menggambarkan dengan inilah misalnya. Saya klik guys. Tuh jadi. Oke, tulisannya bisa teman-teman ubah gitu ya. Gambarnya bisa teman-teman pindah, modifikasi ini maunya di sini. Ya, terserah guys. Oke. Nah, apalagi yang ada di sini guys, di fitur bagan ini guys. Nah, fitur bagan ini juga banyak guys. Jadi teman-teman bisa, nah ini lingkaran yang menarik nih guys ya. Oke. Nah, saya buat lingkaran ini. Nah, kemudian masuklah ke sini guys. Nah, lingkaran pilihannya banyak. Misalnya saya pilih ini. Nah, ini sering teman-teman temui di presentasi beberapa hal tentang melaporkan laporan kondisi tertentu lah dengan ada lingkaran-lingkaran tadi. Tulisannya bisa teman-teman rubah. Misalnya apa ya? Misalnya persiapan, dalam persiapan, misalnya masih dalam persiapan gitu ya, persiapan. Oke. Nah, kemudian misalnya dalam proses gitu ya. Misalnya teman-teman bilang dalam proses. Nah, sekian. Nah, ini kan untuk memberikan gambaran visualisasi. Sudah selesai gitu ya. Selesai. Oke. Nah, ini kan untuk memberikan visualisasi, guys. Loh, terus bisa nggak kita mau tariknya di keluar seperti keluar gitu, bisa nggak? Bisa guys, teman-teman blok aja begini misalnya, teman-teman blok mana yang mau teman-teman keluarin nih gitu ya, teman-teman bisa keluarin gitu, teman-teman bisa geser dan ininya juga bisa guys, tinggal tergantung teman-teman selectnya aja gitu ya, lalu ditariklah keluar gitu guys. Bisa ya dimodifikasi juga bisa, cuma lagi-lagi teman-teman diberi kemudahan tidak membuat dari nol dan teman-teman bisa mengatur gitu ya. Nah, fitur tadi apa ya, fitur siklus ya guys. Nah, itu banyak pilihan guys. Mungkin saat ini cuma ada beberapa ini ya, baru ada kisi, hierarki, lini masa, proses, hubungan, dan siklus. Mungkin seiring waktu ini akan bertambah guys. Toh teman-teman juga menggunakan aplikasinya cloud. Artinya setiap perubahan yang terjadi, update yang terjadi dalam cloud, maka teman-teman akan merasakan juga perubahannya. Oke guys. Nah, fitur sisipkan bagan ini silakan teman-teman explore untuk menambah kekayaan slide pembelajaran kawan-kawan atau slide presentasi teman-teman dengan berbagai gambar-gambar visualisasi yang template-nya sudah disiapkan dan teman-teman bisa modifikasi. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.